Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, saya Abdul Aziz, pemuda yang mempunyai jiwa bertarung untuk sukses dunia dan akhirat. Saat ini alhamdulillah saya sedang berada di Masjid Jami Nurul Falah. Ya, masjidnya ada di belakang saya. Alhamdulillah tadi kita habis sholat ya asar. Ya, alhamdulillah sekarang saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Ya, sebelum saya memberi informasi tersebut, sekarang waktunya kita ngaji terlebih dahulu. Ya, kita ngaji sekarang surat Al-Baqarah ya di ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, orang-orang beriman itu beriman kepada yang gaib, surga, neraka, Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seterusnya. Itu kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya tadi itu. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, dialah yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan ini saya sedang berada di Muara Angke. Ya, mudah-mudahan teman biasanya kalau udah dengar Muara Angke pasti tahu banyak apa di Muara Angke tersebut ya. Nah, sekarang kita ke sana. Sini teman-teman. Nah, inilah pasar ikan Muara Angke. Ya, menurut sejarah yang mana Muara Angke ini ada sejarahnya ya, sebagaimana tempat-tempat yang lain pun ada sejarahnya. Jadi dulu tuh ada pangeran yang bernama Tubagus Angke dari Banten. Itu pangeran tersebut mempunyai pasukan, yang mana pasukannya ini dulu bermarkas di Kali Angke atau di Sungai Angke. Yang mana pangeran dan pasukannya ini dia membantu kerajaan Demak pada saat itu untuk melawan Portugis di Sunda Kelapa. Yang mana Sunda Kelapa ini kan saat ini menjadi Jakarta. Nah, kenapa dulu ada juga yang menyebutkan yang bernama Alwi Syihab ya, salah satu budayawan dari Betawi ya. Yang mana Angke ini berasal dari bahasa Hokkien, kalau nggak salah kata Hokkien. Itu dia Angke itu ya. Jadi ada yang menerjemahkan bahwa Angke adalah kali yang dalam. Ya, kali yang dalam itu menurut budayawan Babeh Ridwan Saidi ya, yang sering muncul di TV One itu. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara ASEAN yang terbesar dalam hal perikanan ya. Karena Indonesia ini lautnya sangat luas, negara kemaritiman. Ya, dia itu kaya akan ikan ya. Bahkan ada asosiasi perusahaan maritim dan perikanan tangkap Indonesia atau disingkat dengan Aspitindo ya kalau tidak salah, itu menerangkan bahwa Indonesia itu punya kelebihan bahwa per tahun itu nelayan bisa menangkap ikan sekitar 130 juta ton per tahun. Kalau kita rupiahkan itu mendapat sekitar 2.500 sampai 3.000 triliun teman-teman. Tetapi pada kenyataannya pemerintah kita baru sekitar 5,9 juta ton. Ya, berarti sekitar 90 triliun ya pendapatan negara. Dari hal ini ini PR bagi kita semua teman-teman. Ya, apakah yang salah? Apakah di birokrasinya ya, atau lebih besar di biaya operasionalnya ya, atau hal segala macam ya, itu perlu kita telusuri. Karena apa? Karena kalau kita benar-benar memaksimalkan potensi perikanan di Indonesia ya, sebagaimana tadi saya katakan, itu mempunyai aset yang sangat besar ya, sekitar 3.000 triliun. Nah, oleh karena itu ini PR buat kita semuanya. Saya, teman-teman semua, dan pemerintah atau stakeholder yang terkait
bagaimana bisa meningkatkan kekayaan Indonesia dalam bidang perikanan. Ya, teman-teman semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti insya Allah kita akan jalan-jalan ke sana sehingga mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Tunggu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.